Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam pelajaran sejarah Indonesia. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang kita sudah bahas pada pertemuan atau video-video sebelumnya. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya itu dibagi menjadi dua bagian atau dua fase. Yang pertama ada fase perjuangan menggunakan senjata atau dengan cara berperang. Kita tahu ada pertempuran Surabaya, pertempuran Medan Area, dan lain sebagainya. Fase yang kedua ada perundingan atau jalur diplomasi karena menghindari korban jiwa yang akan berjatuhan seperti itu. Perundingan yang sudah kita bahas pada video sebelumnya ada perundingan Linggarjati, ada perundingan Renville, dan juga ada Komisi Tiga Negara. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai perundingan Rumroyen, Konferensi Inter-Indonesia, dan juga Konferensi Meja Bundar, seperti itu. Nah, perjanjian atau perundingan Rumroyen itu terjadi sekitar tanggal 17 April 1949. Di mana di sini dalam perjanjian Rumroyen tertulis bahwasannya UNCI, United Nations Commissioner of Indonesia, membawa kembali Indonesia dan Belanda ke meja perundingan. Kemudian delegasi dari pihak Indonesia adalah Mr. Muhammad Rum, sedangkan delegasi dari Belanda adalah Dr. Frederick von Royen. Hasil dari perundingan tersebut dinamakan dengan Rumroyen Statement, yaitu yang pertama, memerintahkan seluruh pengikut republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilianya. Yang kedua, bekerja sama dalam ketertiban, keamanan, dan perdamaian. Kemudian, yang ketiga, turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Kemudian, menghentikan aksi militernya, menyetujui pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta, menyetujui Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat, dan berusaha akan menyelenggarakan KMB. Itu yang diusung atau hasil yang diterima untuk pihak Belanda. Dan tadi sudah juga disebutkan hasil yang diterima untuk pihak Indonesia, yang mana dari perundingan tersebut Indonesia mendapat angin segar bahwasannya internasional atau dunia internasional itu sudah sedikit merespon apa yang dirasakan Indonesia pada waktu itu. Mereka sudah merdeka secara de jure, tinggal mendapatkan pengakuan secara de facto, maka Indonesia sah menjadi sebuah negara yang merdeka. Makanya pada saat Indonesia mengalami agresi militer satu dan militer yang kedua, negara-negara di Afrika seperti Mesir, kemudian negara yang ada di Asia Selatan seperti India itu mendukung Indonesia, bahwasannya mereka mengakui Indonesia itu sudah merdeka, seperti itu. Nah, di sini ada foto atau gambar dari Mr. Muhammad Rum yang merupakan delegasi dari pihak Indonesia. Kemudian ada juga Dr. Frederick van Royen yang merupakan delegasi dari pihak Belanda, seperti itu. Nama kedua orang tersebut itu dijadikan atau diabadikan menjadi nama dari perundingan yang dilakukan pada waktu itu. Makanya namanya adalah perundingan Rum dan Royen, seperti itu. Dan ternyata perundingan Rum-Royen itu bisa dikatakan sedikit berdampak positif untuk keberlangsungan Indonesia ke depannya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke Konferensi Inter-Indonesia yang berlangsung dua kali, yaitu yang pertama
19 sampai 22 Juli 1949. Yang kedua terjadi sekitar 31 Juli sampai 2 Agustus 1949. Nah, konferensi ini memutuskan beberapa hal. Yang pertama, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS itu merupakan angkatan perang nasional. Yang kedua, TNI merupakan inti. TNI merupakan kekuatan inti dari APRIS. Yang ketiga, pertahanan negara akan menjadi tugas dan hak pemerintah RIS, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa gambar, yaitu gambar di atas adalah Konferensi Inter-Indonesia di Yogyakarta. Di sini mana Muhammad Hatta sedang berbincang-bincang dengan Sultan Hamid yang kedua dari Pontianak yang mewakili BFO pada waktu itu, dan wakil Belanda yang berdarah Indonesia yaitu Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Seperti itu. Nah, selanjutnya terjadilah konferensi meja bundar. Seperti yang sudah dijelaskan pada saat konferensi Inter-Indonesia, bahwasannya Indonesia akan diikut sertakan dalam konferensi meja bundar yang akan dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Jadi konferensi meja bundar itu sendiri terjadi sekitar tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari KMB yang pertama, Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir bulan Desember 1949. Diputuskan pula beberapa persetujuan pokok yang terkait dengan masalah keuangan, ekonomi, sosial, budaya, dan yang lainnya. Yang ketiga, mengenai Irian Barat, penyelesaiannya akan ditunda selama 1 tahun. Persetujuan KMB memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembentukan APRIS dengan TNI sebagai inti. Kenil akan dibubarkan dan para anggotanya akan masuk dalam APRIS. Kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dan Indonesia akan membayar utang-hutang Belanda sejak tahun 1942. Poin terakhirnya itu sangat memberatkan. Kenapa Indonesia harus membayar hutang-hutang Belanda? Padahal yang mengeruk habis sumber daya alam yang ada di Indonesia dan sumber daya manusia Indonesia itu adalah Belanda itu sendiri. Kenapa harus kita yang membayar seperti itu? Itu menjadi pertanyaan besar pada waktu itu. Kenapa harus Indonesia? Dan pada akhirnya emang Indonesia tidak akan mau melakukan hal tersebut. Karena mereka merasa bukan mereka yang menjadi penyebabnya. Oke. Nah, kita bisa lihat inilah suasana saat terlaksananya atau berlangsungnya konferensi meja bundar di Den Haag. Diikuti oleh beberapa negara yang memiliki respon terhadap apa yang dilakukan oleh Belanda selama di Indonesia. Bahkan ada beberapa negara yang mengecam tindakan Belanda selama di Indonesia itu bisa dikatakan tergolong cukup kejam. Karena apa? Karena Indonesia itu sebenarnya sudah merdeka, sudah memproklamirkan kemerdekaannya. Tapi kenapa Belanda masih bersikeras untuk menguasai Indonesia? Nah itu. Dan pada akhirnya KMB pun berlangsung dengan hikmat. Dan ada hikmah yang bisa kita petik dari terlaksananya KMB, di mana Indonesia mampu berbicara banyak di kancah internasional dengan tokoh-tokohnya seperti Agus Salim, Sultan Syahrir, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya, penyerahan kedaulatan. Seperti yang tadi sudah disebutkan, Belanda akan menyerahkan kedaulatan Indonesia itu pada akhir bulan tahun 1949. Dan akhirnya terrealisasi, di mana penyerahan kedaulatan ini terjadi pada tanggal 27 Desember 1949. Pada tanggal 23 Desember 1949, Wakil Presiden Indonesia yaitu Muhammad Hatta berangkat ke Belanda memimpin delegasi RIS. Misi utamanya adalah menandatangani naskah pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda.
Di Yogyakarta juga dilakukan penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat. Para penandatangan yang hadir ketika itu adalah Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M. J.A. Sassen, Muhammad Hatta. Di Jakarta ada Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota yaitu A.H.J. Loving. Mereka-mereka ini adalah yang menandatangani naskah penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia. Nah, ini adalah prosesi bagaimana penandatanganan naskah serah terima. Naskah serah terima penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada pihak Indonesia, seperti itu. Nah, penandatanganan tersebut terjadi di Den Haag pada tanggal 2 November 1949. Dengan ditandatanganinya perundingan KMB ini, maka Indonesia resmi lepas dari belenggu penjajahan Belanda, meskipun harus berbentuk negara serikat pada awalnya. Tapi nanti tahun 1950 hal tersebut berubah. Indonesia kembali ke dalam NKRI. Nah, mengenai masalah Irian Barat itu akan dibahas 1 tahun kemudian, tapi ternyata sangat berlarut-larut. Sampai akhirnya Indonesia membatalkan isi dari perjanjian KMB, terutama atau terkait dengan masalah Irian Barat. Dan pembebasan Irian Barat pun dilakukan melalui jalur perang. Seperti itu. Oke, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video-video kita yang berikutnya, yang masih akan membahas seputar sejarah peminatan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada penyampaian materi yang tidak sesuai fakta dan penyampaian materi membuat Anda penonton sekalian tersinggung. Mohon dikoreksi di bawah di kolom komentar. Saya tutup video kali ini. Tetap jaga kesehatan, dan yang terakhir, salam Historia.